Shalom, Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Sebelum kita memulai ibadah perayaan Paskah kedua hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa di dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita, sebagai tanda sukacita, kami menyapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua dengan salam Paskah. Selamat Paskah buat kita semua. Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Bersama Kristus yang bangkit dan menang, kita harus bangkit dari rasa takut dan kekhawatiran kita. Marilah kita bersorak memproklamirkan kemenangan dan kebangkitan Kristus. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, marilah dengan penuh sukacita merayakan kemenangan dan kebangkitan Kristus dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 397 ayat 1 dan ayat 2, Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Kita bangkit berdiri. Terpuji Engkau yang telah memberi juru selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadi segar abadi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah pemberi hidup, kami percaya bahwa Yesus sungguh sudah bangkit. Karena kemenangan Yesus atas maut itu, Engkau berkenan membangkitkan harapan serta semangat baru di dalam diri kami. Sambil merayakan kebangkitan Yesus hari ini, kami memohon, semoga kami semakin dijiwai semangat kebangkitan dan hidup secara baru, mengikuti langkah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus,
hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 187 ayat 1, Yesus bangkit, nyanyilah. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan pada perayaan Paskah kedua hari ini, yaitu yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 8, dikatakan demikian, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan segala hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 191 ayat 2 dan ayat 3. Di ayat 3 nanti kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia,
mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 188 ayat 1, Kristus bangkit, soraklah. Epistel firman Tuhan untuk kita pada perayaan Paskah kedua hari ini tertulis di 1 Petrus 1 ayat 3 hingga ayat 12. Marilah kita membaca secara responsoria. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup penuh pengharapan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian
dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Dan meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 202 ayat 1 dan ayat 2. Di ayat 2 nanti kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 194 ayat 1.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang sudah ditetapkan buat kita pada kebaktian Paskah kedua hari ini, yaitu dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 15 ayat 20 hingga ayat 28. Marilah kita dengarkan bersama-sama, demikianlah firman Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikian Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan untuk kita saat ini. Paling tidak ada 3 pesan yang mau disampaikan kepada kita melalui nats khotbah hari ini. Yang pertama dikatakan di dalam firman Tuhan yang sudah saya bacakan, Kristus sebagai buah sulung. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada 2 kali ungkapan ini dikatakan di ayat khotbah yang sudah ditetapkan buat kita hari ini. Sekali lagi, Kristus sebagai buah sulung. Kristus buah sulung dari kebangkitan. Saudara-saudaraku, perumpamaan ini dipakai untuk menyalahkan pemahaman kita tentang arti kebangkitan itu sendiri. Untuk memudahkan pemahaman kita tentang arti kebangkitan itu sendiri. Jadi perumpamaan Kristus sebagai buah sulung supaya kita lebih mudah memahami arti daripada kebangkitan itu sendiri. Dan kalau kita ingat bahwa setiap minggu memang kita mengucapkannya melalui pengakuan iman bagian ketiga itu. Coba kita ingat-ingat, ada satu kalimat di sana yang mengatakan kebangkitan daging. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Jadi setiap minggu ini kita ucapkan. Tapi belum tentu semua orang sudah memahami apa yang dimaksud dengan kebangkitan daging. Saudara-saudaraku yang terkasih, contohnya begini. Mungkin kita pernah menanam pepaya. Lalu pepaya yang kita tanam ini sudah berbuah. Dan pasti di satu batang pohon pepaya yang kita tanam dan yang sudah berbuah ini pasti ada 1, 2, bahkan sampai 10 buah pepaya yang bergantungan di pohon tersebut. Tetapi kemudian akan ada 1 buah yang menjadi masak paling dahulu matang lebih dahulu. Dan itulah yang kita sebut dengan buah sulung. Coba kita perhatikan sekali lagi di dalam firman ini 2 kali disebutkan Yesus sebagai buah sulung, yaitu di ayat 20 dan ayat 23. Saudara-saudara yang terkasih, di balik perumpamaan tentang buah sulung itu terdapat di dalamnya paham yang asasi, paham yang sangat mendasar tentang pengharapan. Biasanya saudara-saudara, pengharapan akan sesuatu itu timbul dari ketiadaan sesuatu itu. Sebaliknya, pengharapan Kristen justru bersumber pada apa yang sudah pernah ada. Jadi ini bedanya dengan yang biasa. Pengharapan itu biasanya timbul dari sesuatu yang belum ada, tetapi pengharapan Kristen timbul dari yang sudah pernah ada. Itu jugalah dasar pengharapan Kristen tentang kebangkitan. Kebangkitan Yesus adalah ibarat buah sulung, sebagaimana firman Tuhan yang menegaskan hari ini. Buah sulung dari pohon pepaya tadi. Karena buah sulung itu telah bisa dipetik, maka ada pengharapan bahwa buah-buah yang lain, buah-buah selanjutnya pada waktunya nanti juga akan bisa dipetik. Saudara-saudara, Paulus berkata di dalam 2 Korintus 4 ayat 14 demikian. Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Jadi kalau kita baca nanti di dalam 1 Korintus 15 ini khususnya mengenai kebangkitan, jadi Yesus itu sebagai buah sulung, kalau Yesus sudah bangkit dari kematian dan kita berpengharapan bahwa kita pun akan dibangkitkan pada waktunya. Itu yang pertama yang boleh kita renungkan dari firman Tuhan hari ini. Dan yang kedua yang mau saya katakan di ayat 26 dikatakan bahwa musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Kalau di dalam Bible bahasa Batak dikatakan maut itu adalah hamateian. Sekali lagi saya baca, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau ditanya apa dan siapa musuh yang paling kita takuti, mungkin tidak salah lagi bahwa kita sepakat bahwa kita semua tahu bahwa musuh yang paling berat kita hadapi adalah kematian. Itu sebabnya gak ada orang sampai saat ini yang berani mati. Kalaupun ada orang yang berani mati, saya pikir itu hanya latah-latahan saja. Molo didok di hata Batak, mate petaho.
lo mamate na holakata dui. Hata mate anggoroha roha mangulu. Tetapi syukur kepada Tuhan bahwa hari ini melalui perayaan ini firman Tuhan menegaskan bahwa musuh yang paling kita takuti itu sudah dikalahkan Yesus. Dan itulah salah satu makna daripada kebangkitan Yesus dari kematian. Bahwa musuh yang paling ditakuti manusia sudah dikalahkan Tuhan, sudah dikalahkan Yesus. Kalau di dalam 1 Korintus ini, kematian itu diibaratkan Paulus seperti borong-borong, songo borong-borong. Jadi borong-borongi ngadibuek besorop nei, sian ihur nei. Alai anggo ihur nei sai mangubi-tubi dope. Jadi bolo tataku borong-borong songoni buti, toktong do hita mabiar, atik pedang diberi si soropna. Nah seperti itulah kematian. Walaupun kematian itu sudah dikalahkan Yesus dan tidak ada lagi sebenarnya kuasanya terhadap kita, tapi begitu mendengar, begitu mengalami, begitu takutnya kita terhadap kematian. Melalui firman Tuhan hari ini, bahwa kematian yang paling kita takuti itu sudah dikalahkan Yesus. Oleh karena itu kita harus berani mengatakan bukan kematian lagi yang harus kita takuti, karena itu sudah dikalahkan Yesus. Tetapi kita harus lebih takut kepada yang mengalahkan maut itu sendiri, yaitu takut artinya hormat kepada Tuhan. Dan yang ketiga yang mau saya tekankan melalui firman Tuhan ini adalah topik minggu kita yang mengatakan bangkit untuk membangkitkan. Saya pikir ini sangat menarik sekali, bangkit untuk membangkitkan. Hehe laho pahehehon. Melalui pernyataan ini bahwa kita memahami dan diyakinkan melalui kebangkitan Yesus kita juga ikut bangkit. Jadi kembali kepada yang saya katakan di poin yang pertama, Yesus sudah bangkit dan kita berpengharapan bahwa kita pun akan dibangkitkan. Jadi tema ini, topik ini menekankan bahwa kebangkitan Yesus kita juga ikut dibangkitkan. Melalui kebangkitan Yesus kita juga ikut dibangkitkan. Bangkit dari apa? Saudara-saudara yang terkasih, mungkin yang mau dikatakan kepada kita melalui topik ini, kita bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kemalasan, bangkit dari kemiskinan, bangkit dari hidup lama ke dalam hidup baru, bangkit dari kegelapan ke dalam terang, bangkit dari rasa takut ke dalam rasa pasti. Saudara-saudara yang terkasih, kalau Gubernur Kalimantan Selatan Paman Birin mengatakan bergerak, jadi kita memang harus bergerak. Kita harus bergerak, kita harus bangkit keluar dari semua yang membuat kita itu statis, yang membuat kita mati dalam tanda kutip. Kebangkitan Yesus yang kita rayakan hari ini, saudara-saudara, untuk memotivasi kita supaya kita juga ikut bangkit, ikut bergerak, ikut untuk merayakan kemenangan. Kalau tidak demikian, kalau kita tidak keluar dari itu semua, kebangkitan Yesus yang kita rayakan itu hari ini hanyalah sekedar ritual dan seremonial belaka. Tapi saudara-saudara, tidak berhenti di situ. Sesudah kita bangkit, tugas kita dikatakan membangkitkan yang lain, membangkitkan orang lain.
Tetapi bagaimana kita membangkitkan yang lain, kita sendiri pun belum bangkit, belum beranjak, belum bergerak, masih di tempat, masih statis. Banyak orang seperti itu, mau membangkitkan orang, tapi dirinya sendiri pun belum beranjak, belum bergerak, belum bangkit. Karena itu, Minggu dan pesan Paskah kali ini mengingatkan kita, dan bukan sekedar mengingatkan, bahkan mendorong kita supaya kita membangkitkan yang lain. Kita sudah dibangkitkan, lalu kita bergerak untuk membangkitkan yang lain. Mari kita laksanakan, mari kita jalankan pesan itu supaya kita benar-benar menghayati makna daripada Paskah itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan ini sungguh-sungguh dapat kami pahami. Dan biarlah firman-Mu ini bertumbuh di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Supaya membuahkan buah-buah yang baik, buah-buah yang manis. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati jemaat-Mu yang sedang melaksanakan ibadah perayaan Paskah kedua hari ini, sekalipun kami merayakannya di rumah masing-masing. Berkati keluarga, berkati anak-anak kami, berkati pekerjaan kami, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 212 ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Ku bangkit, pusara terbuka, Ia menang atas maut dan duka. Goncanglah benteng neraka gelap. Yesus pahlawan yang hidup tetap. Yesus pahlawan yang hidup tetap. Sudah tersingkap rahasia kubur, dosa dan iblis telah tersungkur. Aku percaya gentarku lenyap. Yesus pahlawan yang hidup tetap. Yesus pahlawan yang hidup tetap. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini,
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat Paskah buat kita semua.